wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya Muhammad Rangga Wijaksono dari RPM 1C dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek ujian akhir semester tentang blok-blok simulink pada pengaplikasian kendali kecepatan sudut pada motor DC. Langsung saja kita lihat pada gambar-gambar blok tersebut. Setiap blok memiliki panah atau aliran yang melanjutkan pada proses blok selanjutnya dengan diakhiri blok scoop yang nanti akan menghasilkan nilai grafik pada project ini. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing pada setiap blok. Untuk yang pertama yaitu fungsi blok konstanta pada simulink MATLAB adalah menyediakan nilai konstan sebagai masukan dalam simulasi. Nilai yang diberikan oleh blok ini bersifat tetap sepanjang waktu simulasi. Terlihat di sini kami memasukkan nilai konstanta yaitu 100 sebagai keterangan, yaitu set point di bawah blok tersebut. Untuk penggunaan blok konstanta sendiri yaitu memberikan input tetap, digunakan untuk memberikan nilai tetap ke sistem. Cara pengerjaannya dengan diklik 2 kali, lalu masukkan nilai pada constant value, lalu klik OK. Setelah itu hubungkan output blok konstan ke input subsistem atau blok lainnya. Sebuah model kontrol PID mungkin memerlukan nilai set point tetap. Blok konstan dapat digunakan untuk mengatur set point tersebut. Untuk blok ini biasanya digunakan untuk menetapkan nilai parameter model seperti resistensi, kapasitansi, atau massa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai blok sum. Blok sum pada simulink MATLAB digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada sinyal input. Blok ini sangat fleksibel dalam menangani berbagai jenis operasi aritmatika, baik untuk pemrosesan sinyal, pengendalian sistem, maupun simulasi lainnya. Terlihat jelas di sini di blok sum ada lambang plus dan min. Untuk yang min, arah panah menunjukkan ke blok MUX dan simbol plus menunjukkan ke arah MUX juga. Untuk blok MUX sendiri nanti di belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang blok gain. Blok gain sendiri memiliki berbagai macam jenis, tapi pada pengaplikasian kali ini kita hanya menggunakan 3 blok gain, yaitu gain KP, gain KI, dan gain KD. Untuk arti dan fungsi-fungsinya nanti akan saya jelaskan. Untuk blok gain tersendiri digunakan untuk mengalihkan sinyal input dengan nilai saklar atau matriks pada simulink MATLAB. Jadi terlihat jelas di sini. Blok gain KP menuju arah sum plus dan diakhiri ke transfer exchange dan ke MUX. Untuk nilainya kita bisa masukkan tersendiri sesuai kemauan kita. Untuk kelompok kami memasukkan nilai 2, 3, dan 4 pada tiap-tiap masing blok gain. Untuk blok gain tersendiri yaitu memiliki arti sebagai berikut. Untuk KP yaitu memiliki makna penguatan proporsional, KI penguatan integral, dan KD penguatan derivatif. Contoh penggunaan pada 3 blok ini yaitu klik 2 kali blok untuk membuka dialog parameter. Terlihat di sini jelas dialog parameter dibuka dengan lambang kurung buka dan lambang kurung tutup. Untuk gainnya bisa kita masukkan nilai-nilai sesuai kemauan kita. Sebagai contoh, jika KP sama dengan 2, maka masukkan langsung nilainya di parameter tersebut dengan angka yang kita mau, 2. Setelah itu kita tekan OK.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Masjid Akmal dari kelas RPM 1C dengan NIM akhir 118. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari blok integrator ini. Nah, untuk blok integrator pada Simulink digunakan untuk menghitung integral dari sinyal input terhadap waktu. Blok ini penting dalam berbagai aplikasi simulasi seperti permodelan sistem dinamis, kontrol otomatis, dan pemrosesan sinyal. Blok integrator adalah alat yang sangat serbaguna dalam Simulink, digunakan untuk berbagai aplikasi mulai dari permodelan fisik hingga kontrol otomatis. Nah, ini blok integrator yang dihubungkan dengan gain KI, yaitu integral dan sum 2. Nah, coba saya buka. Ini auto, yang konvensional, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok derivatif ini. Di sini tertulis DU atau DT. Nah, blok derivatif pada Simulink digunakan untuk menghitung turunan pertama dari sinyal input terhadap waktu. Blok ini penting dalam permodelan sistem dinamis dan kontrol, terutama kontrol PID, di mana komponen derivatif digunakan untuk memperkirakan perubahan error dan mengurangi osilasi dalam sistem. Nah, blok derivatif sangat berguna untuk menghitung turunan pertama sinyal dalam waktu kontinu. Nah, ini ya, blok derivatif dihubungkan kepada gain KJ, yaitu kontrol derivatif. Nah, di sini gain KJ kami masukkan angka 4. Coba saya buka ya. Nah, ini derivatif dari konstan yaitu 100. Nah, ini bisa kalian isi terserah. Di sini 0 saja. Oke, perkenalkan saya Muhammad Wid dengan NIM akhir yaitu 117. Buat lagi, Jit. Untuk selanjutnya itu blok transfer FCN. Pada Simulink MATLAB digunakan untuk mempresentasikan model sistem linear dalam domain transfer Laplace dengan mengesahkan hubungan antara input dan output sistem dalam fungsi transfer. Mensimulasikan sistem dinamis linear berbasis fungsi sangat berguna dalam sistem kontrol, analisis frekuensi, dan simulasi sistem fisik. Selain itu blok Max. Pada Simulink MATLAB digunakan blok Max digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu sinyal output. Fungsi ini sangat berguna untuk menggabungkan beberapa saluran data. Misalnya itu vektor untuk diproseskan lebih lanjut dalam model simulasi. Blok Max sangat berguna untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu output vektor atau matrik dalam Simulink. Ini sering digunakan untuk memudahkan mengolah data Simulink yang simulasi besar dan kompleks seperti dalam aplikasi kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem dinamis. Pos di sini. Pause. Stay. Dah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ayah Farabi dari kelas 1C dengan NIM akhir 045. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok scope. Blok scope di Simulink adalah alat yang sangat berguna untuk memvisualisasikan sinyal dalam simulasi. Dengan menggunakan scope, Anda dapat memeriksa dan menganalisis perubahan sinyal seiring waktu, yang sangat berguna untuk debugging, analisis sistem dinamis, dan verifikasi respons sistem terhadap input. Dalam pengaplikasian, kendali kecepatan sudut motor DC menggunakan control feed. Simulink memungkinkan Anda untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem kendali motor DC dengan menggunakan berbagai blok yang menggambarkan dinamika motor dan algoritma control feed. Berikut adalah penjelasan fungsi blok utama yang digunakan dalam model ini beserta cara kerjanya. Sistem kendali kecepatan sudut motor DC menggunakan control feed di Simulink melibatkan permodelan dinamika motor DC, perhitungan error antara kecepatan yang diinginkan
dan yang tercapai serta penggunaan control pin untuk mengatur tegangan motor agar mencapai kecepatan yang diinginkan secara stabil. Blok-blok utama seperti pin controller, motor DC, SAM, dan scope bekerja bersama-sama untuk mengatur dan memonitorisasi kinerja sistem. Fungsi parameter pada MATLAB di pengaplikasian kendali kecepatan motor sudut DC kecepatan motor sudut DC dengan kontrol pin. Itu aja. Itu beda lagi. Nah, saya akan menunjukkan hasil dari pemrograman berikut ini yang dapat dilihat dari model scope. Maaf sebelumnya harus direkam. Nah, tinggal diklik 2 kali saja blok scope-nya. Ya. Dan di sini kita dapat melihat hasil grafik dari program yang telah kita buat program ini dan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, udah nih, udah, mana? Ini Bandicam. Pause dulu, pause. Nah ya. Oke, berikut tadi adalah penjelasan mengenai blok-blok simulink pada pengaplikasian kecepatan sudur pada motor DC. Karena tadi kami sudah mengerjakan blok-blok simulingnya, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang parameter-parameter blok pada pengaplikasian sudut motor DC juga. Langsung saja kita buka parameternya. Oke, terlihat jelas di sini di line 1 ada clear, CLC, dan beberapa nilai-nilai berikut ini. Izinkan saya menjelaskan. Oke, izin segala. Untuk RA yaitu resistensi armatur, LA induktansi armatur, J momen inersia motor, B koefisien redaman, K konstanta torsi, KB konstanta gaya elektromotif balik. Parameter-parameter berikut ini bekerja bersama untuk menentukan dinamika sistem motor DC secara keseluruhan. Berikut adalah hubungan utamanya. LA dan RA memengaruhi bagian elektrik motor. J dan B memengaruhi bagian mekanik motor. Untuk J dan B memengaruhi bagian mekanik motor, K dan KB menghubungkan domain elektrik dan mekanik melalui hubungan antara torsi, kecepatan, arus, dan tegangan. Dan ada di lain-lain, ada parameter lain yang berfungsi untuk menjumlahkan, yaitu ada num dan den. Setelah tahu nilai-nilai dari parameter sebelumnya, itu akan dijumlahkan. Untuk num sendiri digunakan untuk mendefinisikan bagian pembilang dari fungsi transfer yang terkait dengan sistem. Dan den digunakan untuk mendefinisikan bagian penyebut dari fungsi transfer yang terkait dengan poles atau sistem. Oke, langsung saja kita lihat untuk nilai RA ada di 0,4, LA 2,7, J 0,00004, B 0,22, K 0,015, KB 0,05. Untuk cara penjumlahannya yaitu nilai num dijumlahkan dengan nilai den. Tertera di sini num sama dengan nilai dari K. Untuk den mencakup nilai dari LA, LAB, dan LAB plus RAJ, RAB plus KB, K. Oke, langsung saja kita run program dari parameter-parameter berikut ini. Kita jumlahkan. Di sini terlihat hasil dari penjumlahan den dan num. Untuk nilainya sama, ada di 0,0538. Oke, setelah itu kita lihat di workspace-nya. Di sini ada nilai-nilai dari parameter-parameter yang tadi saya sebutkan. Terlihat jelas di sini. Oke, mungkin segitu saja dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan maaf.